Good morning, please have a seat. Oke. Ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Silakan Marco, lead opening prayer. Let's pray. God, thank you for this beautiful morning. Now we want to learn by our biology class about excretion. Please bless us. Thank you, God. Amen. Oke, thank you Marco. Ya, Evan tidak hadir tadi, kenapa katanya? Sakit ya? Sebelum mulai kita coba cek dulu kerapihannya. Seragam sudah digunakan dengan benar, dasi sudah dipakai ya, ID card digunakan. Oke, jangan dilepas ya, silakan dipakai ID cardnya. Silakan jawab pertanyaan yang ada di depan ini. Nah, yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai hepatitis? Ada yang pernah dengar tentang hepatitis? Pengetahuan saya ya, Miss. Ya. Hepatitis penyakit hati, Miss. Itu saja. Penyakit hati? Ya, Miss. Oke, penyakit hati. Berarti organ yang diserang adalah? Hati. Hati. Oke. Nah, apa yang terjadi pada bagian organ yang mengalami hepatitis? Peradangan ya. Untuk itu, materi kita pada hari ini adalah kelainan dan gangguan fungsi pada hati. Nah, jadi materi ini sangat baik ya kita pelajari untuk kedepannya, karena di sini kalian dapat mengetahui lebih dalam mengenai fungsi dari hati. Kemudian kalian juga dapat mengetahui bagaimana cara kita merawat hati dengan benar ya. Ini hati dalam arti yang sesungguhnya ya, berarti bukan hati yang lainnya. Oke. Nah, udah ketawa-ketawa aja soalnya si Niko ya, ngomongin soal hati. Ya. Oke, jadi untuk hari ini kompetensi dasarnya atau KD dasar yang harus kalian ketahui adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekspresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekspresi manusia. Kemudian menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekspresi serta kaitannya dengan teknologi. Jadi di sini kita juga akan mempelajari mengenai teknologi ya. Nah, tujuan untuk hari ini ya, untuk hari ini saja itu ada 4 tujuan yang harus kita capai di pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu setelah melakukan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan penyebab sirosis hati pada manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kesehatan hati dengan benar. Dan yang terakhir, setelah melakukan kajian literatur, peserta didik dapat menampilkan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi hati dengan benar. Jody seorang laki-laki berumur 45 tahun yang memiliki tinggi 175 cm dan berat badan lebih dari 105 kg. Oke. Ia merupakan seorang pecandu alkohol dan rokok yang sudah lebih dari 25 tahun. Ia juga menyukai makan makanan berlemak dan jarang berolahraga. Suatu hari, ia sering merasa cepat lelah, sakit bagian atas perut, nafsu makan berkurang karena sering mengalami mual. Ia tidak segera memeriksa dirinya ke dokter karena merasa cukup hanya dengan istirahat di rumah saja. Beberapa hari kemudian, saat buang air besar, Freddy melihat fesesnya berwarna pucat. Ia berpikir itu hal yang normal. Namun ketika ia melihat ke cermin, ia merasa ada yang kurang normal pada warna kulit wajah dan matanya. Warna mata dan kulitnya terlihat kuning pucat. Freddy kemudian pergi ke rumah sakit untuk mengecek keadaannya. Setiba di rumah sakit, Freddy diarahkan ke poli penyakit dalam. Jika Anda seorang dokter spesialis penyakit dalam, diagnosis seperti apa yang akan Anda jelaskan pada Freddy? Mengapa Freddy mengalami gejala tersebut?
Kemukakan pendapat Anda berdasarkan data-data ilmiah yang sesuai untuk mendukung hasil diagnosis Anda. Oke, jadi di sini ya sudah disediakan kasus ya. Pertanyaannya ada yang di bawah. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, Miss akan bagikan kalian LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nanti di situ sudah ada kasus yang sama dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan kalian cermati pertanyaannya dan Miss akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok ya. Ini yang kelompok pertama itu ada Audrey, Nael, Christine, Ephraim, dan juga Luigi. Kemudian kelompok yang kedua itu ada Brian, Clarin, Darren, Raja, dan juga Ariel. Kelompok ketiga ada Valerie, Albert, Andrew, Jovan, dan juga Madeline. Kemudian kelompok keempat ada Regita, Nico, Jonathan, Kevin, dan juga Ernest. Dan kelompok terakhir kelima ada Marco, Evan, Chelsea, Adeline, dan juga Christian. Oh, tadi karena Evan tidak hadir, jadi silahkan berempat saja ya, gak apa-apa ya. Langkah kerjanya ya, yang pertama tadi ya kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua kalian diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian yang ketiga cari kajian literatur yang mendukung hasil diagnosisnya. Jadi tadi kan sudah ada data-data ya kenapa Ferdi bisa mengalami hal tersebut. Kalian cari kajian literaturnya, kalau bisa sumbernya dari jurnal ya yang terpercaya, artikel-artikel kedokteran yang terpercaya supaya hasil kalian juga lebih maksimal. Nah, kemudian nanti kalian buat slide PowerPoint-nya untuk kita presentasikan di depan. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Oke, sekarang silahkan kerjakan sesuai dengan kelompok-kelompoknya ya. Silahkan duduk berkelompoknya, Miss akan bagikan kalian LKPD-nya. Waktu diskusinya, Miss kasih waktu sekitar 15 menit saja ya. Diskusi 15 menit. Coba dicari. Bukan sirosis hati gua sih. Jangan langsung. Kerjanya semuanya, tapi presentasikan itu adalah yang nomor 3. Betul, karena nanti ujungnya kayaknya nggak akan selesai, nggak akan cukup. Jangan lupa poin-poin tadi harus dimasukin ya. Nomor 3. Silahkan dilanjutkan. Penyakitnya bisa penyakit kuning, batu empedu, hepatitis atau sirosis hati, Miss. Oke. Hepatitis itu warna mata dan kulitnya juga menjadi pucat. Untuk batu empedu, penyakit kuning, hepatitis dan sirosis hati itu fesesnya berwarna pucat. Untuk sakit bagian kanan atas perut itu juga dimiliki oleh hampir semua keempat penyakit tersebut. Sama dengan yang sering merasa cepat lelah, Miss. Jadinya mereka benar-benar hampir mirip gitu. Jadinya harus melakukan tes lebih lanjut untuk mengetahui secara detail. Kan di sini atau ya mulus lah disebutnya. Namun berbeda dengan sirosis hati, bisa lihat sini ada kayak semacam jendol-jendolan atau jaringan parut. Memang jaringan parut ini terbentuk dari sel-sel hati yang berubah menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. Dan sehingga Ferdi pun mengalami gejala-gejala yang sudah dijelaskan dan disebutkan sebelumnya. Nah, jadi sebagian besar dari penyakit sirosis hati ini karena dari orang-orang yang minum minuman beralkohol gitu ya, ataupun ya seperti merokok gitu ya. Jadi gaya hidupnya yang nggak sehat gitu. Dan tentu saja perlemakan hati ini sering ditemukan pada peminum alkohol rekuren dan berat. Dari sebagian peminum alkohol berat tersebut, sekitar 10-30% akan berkembang menjadi penderita hepatitis alkoholik dan akan terus berkembang menjadi sirosis bila tidak ada intervensi. Lalu kenaikan GGT, gamma glutamil transferase. GGT ini merupakan enzim yang ditemukan di berbagai organ tubuh, namun kadar atau konsentrasinya paling tinggi ditemukan di hati. Naiknya kadar bilirubin pada penyakit sirosis. Naiknya jumlah bilirubin meningkatkan faktor pembekuan
dan risiko pendarahan, membuat lebih mudah memar. Lalu singkatnya albumin. Jika memiliki penyakit hati, maka hati tidak dapat menghasilkan cukup albumin untuk digunakan dalam tubuh. Kemudian bisa juga melalui physical examination, melalui fisik mereka melihat, oh warna matanya warna ini udah kuning, mungkin bisa jadi ini. Habis itu mungkin menyentuh bagian yang sakit, di mana dia merasakan sakit gitu. Mungkin itu dari aku aja. This is Ferdis lifestyle, but now we want to answer question number 3. The question is what can be done to minimize Ferdis disorder? How to prevent cirrhosis of the liver so that the liver remains healthy? 1. Stop consuming alcoholic beverages. 2. Eat food with balanced nutritional guidelines and have a low fat, low sugar, and low salt diet. 3. Avoid eating raw food such as seafood. Bacteria in raw food will have an impact on the increasingly serious level of cirrhosis. 4. Regular exercise. In addition to fitness, this is to maintain body weight and cholesterol levels, losing weight, and increase cirrhotic patients with obesity. 5. Quit smoking. 6. Get hepatitis B and C vaccine. 7. Carry out regular health checks. Number 8. Limiting the use of pain relievers that can affect liver function. This is the sources of our answer. Ferdi nggak suka berolahraga, suka mengkonsumsi makanan yang berlemak, kemudian suka minum alkohol dan juga rokok ya. Selama berapa itu? Udah 25 tahun ya. 25 tahun, coba kalian bayangkan apa yang terjadi di hatinya gitu ya. Ini adalah hati orang normal. Kenapa kita bisa tahu dia itu penyakit hati? Tadi kalian juga udah lihat ya. Kalian langsung bisa mendiagnosis dia itu adalah penyakit sirosis hati. Karena letak hati sendiri di mana? Di bagian kanan. Di bagian kanan atas perut ya. Nah, ya, tadi benar ya, yang sudah presentasikan oleh kelompok yang pertama tadi ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa langsung menyebutkan dia itu tuh sirosis hati, walaupun memang gejala-gejalanya itu tuh udah kelihatan banget menunjukkan, tapi tetap harus diadakan pemeriksaan lebih lanjut. Karena tadi kalau warna kulit kuning sama mata kuning itu kan bisa penyakit apa? Penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan sama apa? Ada nggak yang kalian tadi lihat? Ya, jadi karena ada bilirubin ya terbawa di aliran darah itu yang menyebabkan penyakit kuning. Terus masih banyak lagi ya. Empedu juga kan letaknya dekat dengan hati, ya kan? Tapi memang harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat ya, dari gejala-gejala yang Ferdi alami, kalau dia 25 tahun mengkonsumsi alkohol, berarti itu pasti akan ada perlemakan di hati. Kalian baca ya, tadi di artikel-artikel, perlemakan di hati itu bagus apa enggak untuk hati? Enggak ya, kenapa? Karena merusak jaringannya ya. Kalau misalnya hatinya itu rusak terus dia memperbaiki dirinya lagi, rusak lagi, memperbaiki dirinya lagi, maka akan timbul apa? Jaringan parut. Betul. Ya, jaringan parut. Jadi apa? Salah satu aja penyebab sirosis hati tadi apa? Ya? Itu Pak, kebanyakan merokok. Kebanyakan rokok. Sama alkohol juga. Alkohol. Untuk mendeteksi, mendiagnosis sirosis hati ada tes apa aja tadi? GSG, tes darah, analisis jaringan, sinar X. Oke. Udah? Udah? Hah? Kedua aja. Oke, ini ya. Biologi itu menyenangkan. Wah. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kelainan dan gangguan fungsi ginjal. Yep, now we are finishing our study biology. Let's discuss so we can understand and define the lesson. Thank you, God. Amen.
Adit.